Jadi buzzer Anies, Pandu Riono korbankan profesinya, permalukan UI, ditulis oleh Manuel di seword.com. Siapa yang gak kenal sama Pandu Riono? Kalau belum kenal, baiknya kalian gak usah kenal. Kenapa? Karena orang ini menjadi sosok yang paling bawel di Twitter. Bawel mengeluarkan segala unek-uneknya seperti orang yang kepingin sekali menjabat sesuatu. Dia ini pengendorse PF dan AZ. Mungkin ada proyek, dia juga membela Anies Baswedan yang sangat tidak jelas dalam penanganan virus ini. Dia pernah memuja-muji Anies yang terbuka statusnya soal positif COVID. Padahal kita tahu bahwa orang ini di hadapan nakes, dia buka mulut tanpa masker. Masih ada beberapa hal yang kelihatan banget membuat orang ini terkesan mengorbankan profesinya demi membela Anies Baswedan. Dia mengatakan Anies Baswedan si manusia terbodoh yang didukung rektor terbodoh itu sudah meminta pengetatan sejak Mei ke pusat namun ditolak. Lucunya sepanjang Mei Juni si Anies ini masih jalan-jalan ke provinsi lain dan gak pakai masker. Pemimpin yang tidak memberikan teladan ini bisa-bisanya didukung oleh si Pandu, manusia pembela Anies. Dia ini ngaku-ngaku epidemiolog tapi ternyata epidemiolog rasa pendukung Anies. Pandu Riono ini adalah menjadi sosok yang paling gak penting di Twitter, tapi berisiknya kayak FPI. Entah dia mau apa, orang ini logikanya terbalik-balik. Pengetatan di kota Jakarta ini tidak mungkin dikerjakan sesuai maunya orang ini. Jikapun Anies benar-benar meminta pengetatan, dirinya sendiri nggak beres. Dia harus memberikan teladan. Dia sendiri masih ngumpul-ngumpul bareng Ridwan Kamil, makan dine-in. Nggak kayak Ganjar Pranowo yang makan take away dan outdoor. Jadi sebetulnya dia ini nggak punya pendirian. Tindakan pendisiplinan dan kategori pelanggaran pun tidak jelas. Usulan Anies ini kalaupun ada hanya sebatas lip service. Kalau kita lihat di awal-awal COVID melanda, Anies pun membiarkan kerumunan di KRL, bikin keramaian di pasar kaget dan seterusnya. Jadi sebenarnya tim buzzer Anies Baswedan semacam Pandu Riono ini sengaja menghadirkan narasi pragmatis demi membela gubernur terbodoh versi Google dan versi rakyat Indonesia. Selama ini Pandu Riono selalu membawa kegaduhan di Twitter. Apa yang ia cuitkan justru diduga kuat menjadi faktor kuat untuk menurunkan imunitas tubuh. Makanya saya bilang di awal kalau bisa nggak usah kenal. Karena orang ini membuat imun tubuh saya berkurang. Namun saya mengambil sisi positifnya. Justru dengan menyinyiri balik dia, saya justru akan meningkatkan imunitas tubuh. Tapi sayangnya dia ini pengecut. Tipe pendukung Anies ini memang tukang blok yang gak berani melawan argumen saya. Saya sengaja serang logikanya mereka, karena mereka logikanya kurang dipakai gitu kelihatannya. Kalau kita lihat strategi Menkes ini jauh lebih mantap. Menkes Budi Gunadisadikin ini akan mengubah penentuan sistem zonasinya. Sebelumnya, penentuan warna zonasi berdasarkan jumlah kasus konfirmasi COVID. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, Menkes menyebut standar testing 1 dari 1000 sudah tercapai. Jadi Indonesia sudah mantap dalam testing. Gak kayak yang dibicarakan si manusia dungu itu. Kalau positivity rate sudah lebih 5%, laju penularan akan tinggi dan tesnya harus dibuat lebih banyak. Menkes pun mengatakan dengan jelas bahwa testing ini harus dikerjakan dan membuat zonasi dalam positivity rate. Kalau berdasarkan jumlah memang tidak akan merepresentasikan karena tidak menghitung berapa persen total penduduk yang ada. Inilah yang menjadi cara kerja yang benar. Menkes Budi Gunadisadikin ini terukur, terstruktur dan jelas. Permintaannya sangat masuk akal. Kalau Anies dianggap Pandu Riono sudah mewacanakan pengetatan ke pusat, mana beritanya? Atau jangan-jangan Pandu Riono dikibulin Anies sehingga mulutnya dipakai untuk ngibulin seluruh Indonesia. Budi Gunadisadikin adalah sosok yang jelas memberikan masukan yang bisa diterima. Sedangkan Anies, teknisnya bagaimana kalau dilakukan di Jakarta? Pandu Riono ini sepertinya tukang ngibul, mau membantu Anies untuk jadi presiden, lalu berharap jadi Menkes. Mimpi di siang bolong. Epidemiolog UI ini nggak jelas, kayak mahasiswa yang juga nggak jelas. Ternyata kalau diperhatikan, Twitter Pandu Riono ini juga dukung Novel Baswedan loh. Padahal Novel kan gagal tes. Apakah wawasan kebangsaan Pandu Riono juga sehancur Novel? Begitulah hahaha. Era Novel mau habis, KPK mulai galak ke Anies. Ditulis oleh Nina Nur di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Dugaan bahwa amannya Anies dari penyelidikan KPK karena ada semacam perlindungan dari sepupunya Novel Baswedan sudah beredar bertahun-tahun.
Apalagi ditambah dengan kedekatan Anies dengan beberapa mantan pegawai KPK yang akhirnya dia tempatkan di TGUPP maupun di lembaga lain dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Sehingga walaupun Anies menerima beberapa penghargaan dari KPK, Anies malah mendapat cibiran dari publik. Publik sulit percaya, uang kasusnya saja sepertinya didiamkan oleh KPK. Sudah ada beberapa laporan terkait dugaan korupsi oleh Anies yang sepertinya entah mengendap atau menguap di KPK. Dilansir Detik.com, pada bulan Maret 2017, Anies dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015 saat menjabat Mendikbud. Yang melaporkan adalah Andar Manggata Situmorang. Iya, saya melaporkan kemarin, mantan Mendikbud Anies Baswedan melakukan korupsi sistematis selama 3 hari acara pameran buku di Jerman mulai 14 sampai dengan 18 Oktober 2015 dengan biaya 146 miliar rupiah, ujar Andar. Bahkan pada bulan November 2019, Andar Manggata Situmorang sempat mengultimatum KPK untuk segera mengusut laporannya. Menurut Andar, sejak dilaporkan KPK tidak pernah menyelidikinya. Dilansir kontan.co.id, pada bulan April 2017, Anies juga dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih atau TAJI. Ini terkait over budgeting guru 23,3 triliun rupiah. Kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan karena over budgeting ini nilainya tidak kecil, ungkap Abi Rekso Panggalih, perwakilan FMPP, berdasarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut, 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Sampai saat ini tidak tampak ada tindak lanjut nyata dari pihak KPK. Soal anggaran di DKI Jakarta pun sudah banyak teriakan publik ke KPK. Banyak anggaran-anggaran ganjil yang sudah diungkap dan diberitakan di media. Termasuk anggaran fantastis buat Formula E yang tidak jelas bentuknya itu. Jadi, jangan salahkan publik jika dugaan adanya perlindungan buat Anies dari orang dalam KPK pun masih saja awet. Namun ada yang sedikit berubah dalam minggu-minggu terakhir ini. Dari terungkapnya bahwa Novel Baswedan termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kemudian seperti dilansir kumparan.com, berdasarkan pengakuan Novel sendiri bahwa dirinya termasuk dalam 51 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 1 November 2021. Artinya, Novel akan segera out dari KPK. Informasi soal status Novel ini kemudian disusul dengan berita lain yang jarang kita dengar, bahwa KPK meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan pengeluaran dana bansos penanganan COVID di Jakarta. Hal ini terjadi dalam rapat koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Pemprov DKI Jakarta pada hari Selasa lalu, 29 Juni. KPK minta semua data dibuka sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan dana rakyat untuk program bansos COVID. Permintaan KPK ini langsung dipenuhi oleh pihak Pemprov DKI yang diwakili oleh Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari. Premi memaparkan pagu anggaran bansos itu sebesar 3,68 triliun rupiah dan nilai realisasinya sebesar 3,66 triliun rupiah. Premi juga memaparkan jumlah realisasi per tahapan, mekanisme, ruang lingkup pekerjaan, siapa saja rekanan yang terpilih, beserta nilai kontraknya dan juga mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Lengkap bisa dilihat di kompas.com. Kedua berita inilah yang membuat judul tulisan ini masih mengandung tanda tanya. Saya lihat di medsos, khususnya di Twitter, berita bahwa KPK minta pertanggungjawaban atas anggaran dari Pemprov DKI Jakarta mendapat reaksi positif. Terlalu positif sehingga saya kira mungkin netizen tidak membaca berita nomor 2, di mana dalam momen yang sama Pemprov DKI sudah memberikan apa yang diminta oleh KPK. Kok kayak sudah diatur gitu ya?
Entahlah, mungkin saya terlalu berprasangka negatif. Kalaupun benar bahwa KPK sudah mulai galak sama Anies ya syukurlah. Tapi kalau galaknya modal di atas itu ya, saya masih mempertanyakannya. Apakah ini semacam drama untuk menaikkan citra KPK? Apakah di dalam KPK masih ada antek-antek ex pemimpin KPK yang sekarang bekerja buat Anies? Apakah ini sekedar akal-akalan saja untuk menaikkan citra Anies? Kalau memang KPK mau galak sama Anies, periksa dong semua kasus yang dilaporkan terkait Anies. Buka semua ke publik bagaimana perkembangan penyelidikannya. Tanyakan pula ke Anies soal anggaran-anggaran yang ganjil. Daftarnya ada kok di para anggota DPRD DKI seperti Imam Mahdiah atau yang dari fraksi BSI. Kalau sekedar KPK bertanya dan langsung mendapat jawaban seperti di atas, saya pun masih ragu. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut kalian?